Abah Jenggot frekuensi. Abah Jenggot yang mau saya cari tilawah ya. Sebenarnya itu Al-A'raf ayat 70. 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ya. Cacat. Oma mau langsung katanya. Langsung Langsung aja bang, ya mah nggak langsung aja nanti artinya belakangan. Langsung katanya bah. Artinya belakangan. Qalu aji sana lina budallah wahdahu wa nazaru ma kana ya'budu abauna. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadiluna fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Ayat 71. Dia Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak pernah menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Ayat 72. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please stand by. Karena kami sudah bergabung bersama Charlie Hotel 023, yaitu Golden Shockwave. Kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irami al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ususon Bunda Uni, wa ususon Kang Nunut, wa ususon Eko Julianto Triwibowo. Berkat umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasajmain. Allahumma di sultanil adim wadil manil qadim wadil wajhil karim walil kalimati tammati wa da'awatil mustajabati aqilil hasani wa husain min ampusil haqi anul qudrati wa nadiri wa insi wal jini wasyayatin. Wa yakadul ladina kafaru layuzliquna bi absarihim lama samil dzikra wa yaquluna
innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa waisa Sulaiman Daud alaihissalamul wadudul masjid awil umri ya Allah panjangkan usia kami semua sehingga kita bisa melintasi dengan kebaikan-kebaikan wasohi jasadi sehatkan jasad yang telah saya sebutkan tadi waktu hajati mampukanlah kabulkanlah maksudnya ya Allah seluruh anggota sahabat kultum insani seluruh pengguna APK CH 023 yang mendengarkan waksir amwali ya Allah membanyakkan rezekinya mauladi wa habibni linnasi ajmain wa ba'di adal wadakul hamim badi adam alaihissalam mangkana wa yahqal qawlu alal kafirin wa qul ja'al haqqa wa ja'al batil innal batila kana jahuqa wa nun najilu minal qur'an wa shifa wa rahmatul lil mu'minin wala yajidu zalimin ila khasaron subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Anda semua mengaminkan saya berdoa dijabah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini karena banyak pendengar di pagi hari ini yang mengamin. Kita mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du yamnaka wajhahu wa la ta'du aynaka anhum yuridu jinatal hayati dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabaha wa huwa kana amru furutan. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Kahfi ayat 28 ini menerangkan keutamaan beberapa kawan. Simak. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara kultum di frekuensi 141640 MHz. Saya berharap Anda semua sehat. Juga kultum juga di CH 023. Saya juga berharap seluruh user dan ownernya juga sehat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga dikatakan jamaah yang saya hormati dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sabarkanlah dirimu bersama-sama atau berteman dengan orang-orang yang menyembah Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Sedang mereka menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau palingkan dua matamu atau pandanganmu dari mereka, kabalieur. Karena menghendaki lepas Ustaz. Oh iya. Oke, makasih. Kasih tahu ya. Di daerah. Saya repeat. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini yaitu jamaah janganlah engkau palingkan dua matamu kabalieur
hoream ningali karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Gitu. Nu diri teang teh dunya nu diudag-udag teh nepikeun ka ngabalieur ka akhiratan. Janganlah kamu mengikuti orang yang telah kami lupakan hatinya dari zikir ingat kepada kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, kahayangna, karesepna dituturkeun ku urang, dan adalah perkara atau perbuatan itu melampaui batas, kelalebihan, tidak boleh. Lain cek Yahya Yuslihat, tapi dalam Al-Quran silahkan dibuka kalau nggak percaya. Hanya saya menyampaikan saja. Diripit, sabarkanlah dirimu bersama-sama atau berteman dengan orang-orang yang menyembah Tuhannya, yang benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pagi ataupun petang, sedang mereka menghendaki keridhaannya, ridha Allah. Dan janganlah engkau palingkan dua matamu dari pandanganmu menjauh karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Janganlah kamu mengikuti orang yang telah kami lupakan hatinya dari zikir atau ingat kepada kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, kesenangannya, dan adalah perkara atau perbuatan itu melampaui batas. Nah, paham ya ayat ini? Silahkan dibuka, simak ayat ini benar-benar. Ini buat kita semua jamaah yang saya hormati. Anas bin Malik radhiyallahu an, jamaah yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sholla alayya sholata sallallahu alaihi asran wa huwa anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asra darajat. Ini selalu diselipkan jamaah yang saya hormati, salah satu penghormatan buat kita semua. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, ya, berikanlah apa yang kau berikan. Barang siapa yang membaca kehormatan buat saya dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, yang artinya Tuhanku, berikanlah apa yang telah engkau berikan kepadanya daripada kemuliaan dan kehormatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Sholawat dari Allah untuk hambanya ialah rahmat, kasih sayang jamaah yang saya hormati kepadanya, dan akan dihapus daripadanya 10 kesalahan, perbuatan dosa, dan diangkat pula dia pada 10 derajat. Subhanallah. Jamaah yang dikatakan bahwa ayat ini turun ketika para kepala orang-orang yang kafir minta agar orang-orang Islam yang fakir diusir dari majelis Rasulullah SAW, seperti Sohib, Ammar, Kabab, begitu jamaah yang saya hormati, Salman dan lain-lainnya. Mereka berkata, usirlah mereka itu, hai Muhammad, dari majelismu, sehingga kami bisa duduk bersama engkau Muhammad. Karena mereka adalah kaum yang rendahan, seakan-akan engkau karena kaum yang rendahan, begitu jamaah yang saya hormati, seakan-akan bau mereka itu seperti bau kambing biri-biri, geus ngahina sekoplok kita. Sedang kami sekalian adalah para pemimpin, orang yang beruang, yang banyak, yang mau pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Saya yang terpandang. Jemaah memandang rendah duduk bersama-sama mereka. Apabila mereka engkau usir, maka kami akan beriman kepada engkau. Saya akan membela engkau. Persis pisan. Begitu jamaah yang saya hormati. Rasulullah SAW hampir saja mau melaksanakan hal pengusiran itu. Begitu. Karena jamaah yang hormat tertarik sekali atas kemauan iman mereka, tertarik sekali dengan uang mereka, kekayaan mereka. Maka Jibril alaihissalatu wassalam membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ta'rudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu.
Janganlah engkau mengusir orang-orang yang mau beribadah atau bersembahyang kepada Tuhan mereka dan mengharapkan akan ridhonya. Saya tidak akan mengusir jamaah yang saya hormati. Maka Rasulullah SAW jamaah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang saya mengusir mereka. Makanya terbuka buat siapa saja sahabat kultum, ayo semangat. Tidak ada batasnya untuk kaji di sahabat kultum insani di pagi hari ini. Jamaah yang saya hormati, mereka berkata, maka tetapkanlah untuk kami 1 hari, untuk mereka 1 hari. Nabi Muhammad SAW berkata, saya tidak bisa melakukannya. Mereka berkata, maka jadikanlah 1 majelis dan menghadapilah engkau kepada kami. Kata engkau membelakangi mereka. Wow. Tidak bisa saya membelakangi jamaah-jamaah yang saya hormati. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Jamaah, kata-kata ayat ini turun kepada penghuni Sufah. Perumahan di sekeliling majlis Rasul. Dan mereka itu para orang-orang fakir, banyaknya 700 di masjid Rasulullah SAW. Tidak mau dia pulang. Betah jamaah di SKI sahabat kultum insani untuk berusaha jamaah yang saya hormati mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, untuk bertanam, untuk beternak, silaturahmi. Nah mereka itu selalu dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, sholat, terus dia menanti waktu sholat dan lainnya, membuat kebaikan, infak dan lain sebagainya. Jemaah, ketika ayat ini turun, maka Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahilladzi jala fi ummati man umirtu an asbira nafsi mahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di kalangan umatku ini ada orang-orang fuqara yang saya diperintahkan menyabarkan diri bersama-sama dengan mereka. Jemaah, Anas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang fakir mengutus salah seorang dari mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, hai Rasul, sesungguhnya saya ini adalah utusan orang-orang fakir kepada engkau. Ya tuh Pak Ustadz. Oke, ya makasih. Oke, kasih tahu Pak Ustadz ya. Rasulullah SAW jamaah bersabda, selamat datang untukmu dan untuk mereka yang telah mengajukan pengutus kau, dan kau datang dari kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, kata utusan itu, wahai Rasul, mereka para fuqara berkata, sungguh orang-orang kaya. Orang kaya itu bisa melakukan segala kebaikan keseluruhannya dengan uang. Begitu, bisa dibeli ku duit. Kemudian lamun jelema anu fakir mah anu butuh ku duit. Eleh ku duit mah jamaah yang hormati apapun terjadi. Mereka bisa menunaikan ibadah apa saja dengan uang. Kami sekalian tidak mampu ya Allah. Mereka bisa menderma dan kami tidak bisa ya Allah. Begitu jamaah. Kasih tahu Pak Ustadz. Ya tuh Pak Ustadz. Ya. Oke, udah. Potensi jelek. Begitu jamaah. Orang yang beruang bisa berbuat apa saja. Bisa berbuat kebaikan. Bisa berbuat kejelekan. Tapi saya begitu jamaah. Kami sekalian tidak mampu ya Allah, bisa berderma tidak bisa, kami tidak bisa mengasih uang pun tidak bisa. Mereka bisa memerdekakan budak, kami sekalipun tidak bisa ya Allah. Apabila mereka sedang sakit, mereka bisa mengirimkan jamaah yang saya hormati lebihannya, hartanya, sebagian simpannya. Tapi saya ini
Jamaah, sabda Rasulullah SAW, sampaikanlah salam saya kepada mereka dan sampaikanlah dari saya bahwa barang siapa yang bersabar dari antara kamu dan beriman, maka baginya ada 3. Sampaikan. Apa? 1, sungguh di sorga itu terdapat sebuah kamar dari intan merah yang dilihat oleh penghuni sorga sebagaimana orang-orang di dunia ini melihat bintang-bintang di langit. Sampaikan. Dan tidak akan sampai kepada kamar itu kecuali nabi, wali, orang yang mati syahid, dan orang mukmin yang fakir. Sampaikan. Begitu. Yang kedua, orang-orang fakir itu masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Selisih setengah hari. Itu kira-kira 500 tahun. Mereka itu bersenang-senang di dalam surga sekehendak mereka. Begitu. Dan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam, surga sesudah para nabi dengan selisih 40 tahun. Sebab harta dan kerajaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Inna waqara'al muhajirin yasbiqunal aghdiya'a yaumal qiyamah ila zannah bi arba'ina kharifan. Begitu jamaah yang surga. Yang artinya jamaah, sungguh orang-orang yang muhajirin yang fakir itu di hari kiamat akan mendahului orang-orang kaya. Maka surga dengan selisih waktu 40 tahun. Ya, adalah fakru ayat kafir tapi lamun kuat iman moal, insyaallah. Kalau engkau tanya apakah sesuai 2 hadis tersebut? Kami jawab, oleh juga orang yang lebih dahulu dengan selisih 500 tahun itu orang fakir yang bersabar. Bayangkan kurang. Dan yang bersabar dan yang lebih dahulu dengan selisih 40 tahun itu orang fakir yang tidak sabar. Dan boleh juga jamaah orang yang lebih dahulu dengan selisih 40 tahun itu orang-orang muhajirin yang fakir dari orang-orang muhajirin yang kaya. Tidak umumnya orang fakir dan bukan umumnya jamaah orang kaya. Dan diceritakan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu dengan kata, bukankah kami ini termasuk orang-orang muhajirin yang fakir? Kata Abdullah bin Umar jamaah, apakah engkau mempunyai istri untuk engkau berteduh? Orang laki-laki itu menjawab, ya punya. Kata Abdullah bin Umar lagi jamaah, apakah engkau mempunyai tempat yang engkau diami? Orang laki-laki itu menjawab, ya punya. Kata Abdullah Umar, engkau termasuk orang kaya, kamu segala boga, majikan boga, imah boga, kaya. Kata orang laki-laki itu, sungguh saya punya khodim juga. Kata Abdullah bin Umar, engkau termasuk raja. Dik naon deui radio boga, pamajikan geulis, imah boga. Lukatilu. Apabila orang fakir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, membaca 2 ikhlas. Orang kaya pun membaca seperti itu dengan ikhlas, maka jamaah pahala orang yang kaya itu tidak sampai seperti pahala orang fakir tadi. Ayo bayangkan. Dan meskipun orang kaya itu mendermakan hartanya sebanyak 10.000 dirham hanya dengan bacaan itu, dan demikian juga halnya di dalam segala macam amal yang baik, putusan itu pun jamaah yang sudah pulang kepada mereka dan beritahu semuanya itu, maka mereka menjadi gembira dan berkata, ya Tuhan kami, kalah rela dengan kefakiran itu. Sabar. Jamaah, itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jikalau dibandingkan dengan orang kaya tetap masih nilai umur kita orang fakir jamaah yang selamat yang tidak punya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.